mereka dalam segala hal. Catatan perjalanan mereka dalam petualangan itu menjadi catatan tak ternilai dalam pengembangan ilmu-ilmu. Kita langsung dari radio juga, selamat siang. Kemudian yang live streaming juga bersama kita melalui aplikasi ya, maksudnya melalui aplikasi. Nah, selamat siang juga. Dan jumpa lagi tentunya bareng Una di siang hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu. Dan untuk 1 jam ke depan rekan Rau, nah kita berada di talk show kesehatan nih seperti biasa ya. Untuk Senin siang di formasi pukul 11. Dan saat ini sudah ada bersama Una 2 narasumber kita dari Update Sentral, yaitu ada Ibu Rosmainun AMCAP SKM MKes dan juga Ibu Puliana Situmeang AMCAP SKM. Nah, mari sama-sama kita sapa dulu ya rekan Rau. Halo, selamat siang. Halo, siang Mbak Una. Ya, siang kembali ya Bu. Gimana nih kabar orang ibu berdua di siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Una. Alhamdulillah. Masih luar biasa. Luar biasa Iya. di masa pandemi ini harus sehat-sehat terus. Iya, kira-kira mungkin selain melakukan proses belajar mengajar di tengah pandemi, mungkin ada kegiatan lain yang dilakukan Kak? Mengajari anak belajar online. Daring. Iya, semua serba daring ya. Kalau di Iya. Update Sentral sendiri udah mulai masuk perkuliahan kira-kira Bu? Karena kita kan memang sesuai peraturan pemerintahnya juga khusus pendidikan vokasi, mata kuliah praktek masuk gitu kan. Jadi di akhir semester kemarin karena ada mata kuliah praktek kita mah udah masuk asrama. Jadi agar tidak pulang lagi ke kampung sudah di asrama standby. Oke, sudah di asrama. Jadi kalau sistem pembelajarannya ini kira-kira dicampur dengan tatap muka dan daring atau hanya daring atau tatap muka saja? Dicampur. Oh, dicampur seperti itu Bu. Oke, kalau tatap muka berarti mungkin jumlahnya udah dibatasin ya? Sudah. Jadi kebetulan sih ruangan kita juga memenuhi syarat untuk jarak 1,5 meter kita buat. Jadi kita fasilitasi cuci tangannya, pengukur suhunya. Jadi bagi anak-anak yang full day kita kasih kesempatan untuk mengikuti secara daring saja. Oh, oke. Ya itu tadi sedikit tentang kegiatan di tengah masa Iya, pandemi ya. Bu. Oke, tema kita di siang hari ini Bu adalah mari jaga kesehatan mental di samping menjaga kesehatan saat pandemi ya. Kesehatan fisik. Oh, kesehatan fisik. Oke. Bisa diceritakan dulu Bu kenapa orang ibu memilih tema kita di siang hari ini adalah mari jaga kesehatan mental di samping menjaga kesehatan fisik di saat pandemi. Iya sih Mbak Una. Karena kan kita lihat di masa pandemi ini kan sudah kejadian yang seluruh dunia mengalami ya kan, bukan hanya kita saja di sini atau di Indonesia saja. Jadi dari berbagai masalah ini banyak, kalau mungkin secara sosialnya banyak yang korban PHK, atau banyak juga dari yang korban PHK yang belum bisa menerima kondisi akan berakibat depresi. Belum lagi ibu-ibu yang mungkin Mbak Una juga bisa lihat di internet, kemarin ada ibu-ibu yang sempat marah atau bahkan memukul si anak, tahu anaknya meninggal gitu. Iya, Gara-gara stres dia menghadapi online. Mungkin ya ibu rumah tangga sudah terbiasa hanya ngurus rumah tangga, jadi terfokus lagi bantuin anak belajar online. Jadi selain kita perlu gembar-gembar promosi mau 3M, 5M segala macam yang Mbak Una, penting juga tuh kita ingatkan jaga kesehatan mentalnya, jiwanya. Jadi kalau jiwanya sudah kita bentengi, kesehatannya gimana, apapun kondisinya harus berusaha menerima. Jadi yang korban PHK berusaha menerima PHK dengan menggali keahlian yang lain seperti apa gitu. Jangan fokus jadi depresi, banyak kejadian bunuh diri segala macam. Bahkan kemarin kayaknya ada siswa yang di Goa kalau nggak salah ya Mbak Una. Oh iya. Depresi karena Iya, benar. depresi kuliah online bunuh diri gitu. Iya, benar. Jadi kayaknya penting tuh kesehatan jiwanya, mental juga kita promosikan terus menerus gitu. Dimana memang pandemi ini bukan hal yang tidak akan ada selesainya, pasti selesai gitu loh. Selesai, tapi kita belum tahu. Iya, tapi selesainya kapan kan kita nggak tahu. Jadi berusaha dulu deh nerima ke jiwa kita, mental kita. Saat ini kita sampai di sini dulu. Oke, iya tadi itu saya putar belakang. Nah, kemudian mungkin masih ada beberapa di antara masyarakat juga yang belum tahu sebenarnya apa itu kesehatan mental itu sendiri ya, Bu. Nah, boleh dijelaskan dulu tentang kesehatan mental itu sendiri. Sebenarnya kesehatan mental ini kan sama dengan kesehatan jiwa. Kalau kita
pendidikan mungkin akan ada istilah psikologi. Jadi kalau psikis itu badan kita, psikologis itu kejiwaannya, mentalnya. Jadi kalau psikologis itu beberapa ahli memang psikologis itu kan dari dua kata, ada fisik dan logis. Jadi fisik itu diartikan dengan jiwa, logis itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau dikatakan psikologis, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, tapi tidak sebatas kita penggal ilmu jiwa, nggak juga. Jadi banyak yang harus kita lakukan untuk melakukan adaptasi psikologis ini. Jadi salah satunya harus menerima kondisi. Jadi kan kita sama hal mungkin kalau kita sakit, nggak langsung kita merasakan sakit, ada prosesnya. Ada dicubit dulu, habis dicubit dirangsang ke hipotalamus kita, itu dicubit sakit loh gitu kan. Jadi adaptasi itu juga seperti itu, nggak semata-mata saat kita mengalami sesuatu jiwa itu harus menerima. Jadi kesehatan jiwa itu pada dasarnya ya kesehatan mental kita yang merupakan bagian yang integral dari kesehatan dan sebenarnya merupakan kebutuhan pokok individu juga, Mbak Una. Ya kan? Iya, benar. Kalau mental kita nggak sehat, mungkin mau kerja juga malas, Iya, yang di rumah juga malas. mau masak juga malas, mau ngurus anak juga malas. Jadi harusnya kesehatan jiwa itu kita tanamkan di diri kita, itu kebutuhan pokok tiap individu. Tidak hanya sekedar, mungkin kalau kita kaji psikologi terlalu dalam mungkin ya. Jadi makanya kita ambil hanya kesehatan mental jiwa, berlebih mudah diserap oleh kawan-kawan yang mendengarkan. Oke, kemudian nih seputar tentang kesehatan mental ya, pasti kalau kita lihat saat ini di tengah adaptasi kebiasaan baru ini dan dengan masa sebelumnya yang normal, yang biasa-biasa saja, pasti tentu berbeda banget nih ya. Beda. Nah, jadi mungkin ada juga beberapa orang dia itu nggak sadar banget nih bahwa saya kesehatan mentalnya udah terganggu ya di saat pandemi. Mungkin bisa disampaikan dulu Kak bagaimana ciri-cirinya udah terganggu atau ya tanpa sadar ataupun tidak sadarnya kita. Kalau sebenarnya ciri-cirinya sih setiap kita mendapatkan sesuatu itu kan jangan langsung kita ambil mentah-mentah. Makanya sampai WHO juga sudah menetapkan bahwa perlunya menjaga kesehatan jiwa menghadapi pandemi ini. Jadi yang awalnya itu berusaha lah menerima. Kalau sekarang mungkin masih banyak ya kan Mbak Una, orang yang bilang nggak ada tuh corona, nggak ada gitu ya kan. Kenapa? Karena mungkin angka yang di depan mata itu nggak kelihatan, apalagi kita mungkin daerah Sidimpuan ini. Walaupun udah begitu getolnya pemerintah kita, Bapak Wali Kota dan Pemindanya semua untuk menangani ini, belum juga kan. Iya, benar. Kesadaran itu kurang, jadi harus kita awali, kita menerima bahwa memang novel coronavirus itu atau COVID-19 itu ada. Jadi setelah dia ada, kita harus berusaha mau menanamkan empati. Empatinya gimana? Jangan kita selalu membuat tuh si Anu itu udah kena COVID, jauh-jauh nak, jangan kesana ya, dia corona, jangan gitu. Jadi kan kita sudah membuat kita sendiri itu secara tidak langsung udah depresi. Kecemasan diri sendiri. Kita udah cemas sendiri kan, udah ketakutan sendiri. Itu udah terganggu sebenarnya. Jadi kita nggak sadar ya. Nggak sadar, Cemas yang berlebihan iya. itu. Seperti Coba itu kita ya. buat empati. Padahal corona ini kan, orang yang terkena corona kan dia sendiri nggak tahu kenapa dia kena kadang ya kan Mbak Una. Dia nggak tahu kenapa. Atau dia merasa sudah menjaga, sudah dilakukan semua protokol kesehatannya, ternyata tetap kena gitu. Tambah lagi masyarakat yang tidak berempati, kasihan. Iya. Padahal dia kan mungkin lah kalau yang penyakit menular, mungkin penyakit menular seksual, dia menularnya karena perilaku seksualnya tidak sehat gitu kan. Itu mungkin perlu kita buat stigma sedikit, kenapa dia seperti itu gitu. Kalau corona kan enggak. Jadi pandemi ini harusnya kita ciptakanlah empati kita kepada orang. Jadi saat seseorang itu terkena, kita merasakan bahwa dia itu yang sudah menjaga diri aja bisa kena, paling kita. Jadi jangan ganggu jiwa kita sendiri dengan hal-hal yang terlalu berlebihan, meningkatkan kecemasan sendiri jadinya.
Ya itu memang tanpa sadar ya. tanpa sadar. Jangan takut sendirian dulu. Oh gitu. Jadi kalau mental kita sendiri sudah takut, sudah cemas, ya jelas otomatis kita nanti akan kepikiran terus corona gitu kan. Jadi karena itu kita selalu salah menilai orang gitu. Iya. Oh seperti itu ternyata. Makanya di psikologis itu kan penting sekali kita itu berempati pada siapapun, terutama pada diri sendiri. Jadi karena kita nggak sadar kita cemas sudah berlebihan, kita nggak tahu bahwasanya kesehatan mental kita udah terganggu ya. Iya. Wah ternyata seperti itu ya. Dan kita tularkan kepada orang di sekitar kita. Oh jadi bisa menularkan. Menularkan. Jadi kadang kan bukan mungkin kalau penyakit kulit kita pegang kadang tertular, ini kejiwaannya juga bisa menular sebenarnya. Karena kan kejiwaan itu otomatis dia akan tertular dari cara kita berbicara, menanggapi satu apa, memberikan opini itu kan langsung kita, oh dia opininya seperti ini, aku juga harus seperti itu gitu. Wah, berarti hebat juga ya ada faktor dari kesehatan mental yang terganggu secara tidak sadar ini ternyata. Kemudian tadi udah, kalau kira-kira faktor yang bisa memicu terjadinya faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental itu sendiri apa ya? Yang paling utama sih lingkungan. Sama hal kalau misalnya kita berada di lingkungan orang-orang selalu berpikiran positif, pasti mental dan jiwa kita terjaga positif juga. Tapi kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang selalu berparadigma selalu negatif, ya kita akan berpengaruh negatif juga. Jadi kadang kita merasa kita itu di golongan orang-orang yang selalu benar, sudah melakukan sesuatu dengan yang benar, padahal tidak. Jadi tidak perlu menilai, perilaku kamu masih kurang loh, begini-begini gitu. Jadi dimanapun lingkungan kita harus kita saring juga, mana yang harus kita terima, mana yang tidak. Oke ya. Oke, terima kasih. Itu tadi sedikit tentang kesehatan mental ya rekan Rau. Jangan kemana-mana karena nanti kita bakal kembali setelah break yang berikut ini. Dan mungkin untuk rekan Rau yang pengen bertanya seputar tentang menjaga kesehatan mental di samping menjaga kesehatan fisik di saat pandemi, nah boleh kirim pertanyaannya melalui via WhatsApp kita ya di 0822 9999. Kita mendadak lagi. The best radio station in Padang Sidimpu 101.4 FM, your lifestyle. Rekan masih bersama dengan Unda dan tentunya juga narasumber kita di siang hari ini. Ada Ibu Rosmainun AMKEP SKM MKes dan Ibu Puliana Situmeang AMKEP SKM. Oke, kita lanjut kembali ya Bu pembahasan kita di siang hari ini. Nah, kali ini kita bakal sedikit tanya jawab dengan rekan yang sudah bertanya tentunya di siang hari ini. Yang pertama ini ada Riani di Batang Bahar, di mana pertanyaannya adalah kenapa perlu menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19? Boleh dijawab terlebih dahulu Bu. Oke, terima kasih buat Kak Riani di Batang Bahar atas pertanyaannya. Seperti yang kita bilang tadi, kenapa perlu menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini? Di pandemi ini secara langsung tidak langsung semua berdampak, baik secara ekonomi maupun secara sosialnya. Dari segi sosial, kita sudah terpengaruh. COVID ini sudah hal yang sangat berbahaya, bahkan berdampak stigma negatif. Siapa yang menderita COVID pasti dijauhi, ya kan Mbak Una? Jadi sebenarnya disitulah perlunya kita menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental kita sendiri, bagaimana cara kita menerima yang tadi, corona ini memang ada dan wajib kita lakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah kita. Terus yang kedua, jika suatu saat kita terdampak, mungkin saat ini yang bekerja belum terdampak, yang sudah terdampak terkena PHK atau mengalami suatu masalah kebangkrutan pada usaha-usaha mikro, perlu kita buat kesehatan mental untuk menerima keadaan. Jadi saat terjadi sesuatu, jika kesehatan mental kita sudah kita tempa dari sekarang, ketika terjadi kita harus berusaha menerima dan meyakini bahwa setiap masalah itu pasti ada ujungnya. Sama seperti sekarang, masalah corona ini suatu saat pasti akan kita anggap biasa.
sama seperti influenza mungkin. Jadi, dan kenapa penting sekali? Ya tadi, banyak orang yang mengalami depresi di masa pandemi, baik dia ibu rumah tangga, anak yang sekolah, mahasiswi, bahkan dosen yang kesehariannya dia harus selain memberikan pelajaran daring, membantu anak lagi di rumah daring, belum lagi mengurusi pekerjaan yang harus ada deadline-nya dari kantornya. Jadi perlu kita jaga kesehatan mental. Jadi tidak sekedar kita makan yang bergizi untuk menjaga kesehatan fisik kita tadi, cuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, hindari merokok, minum alkohol sesuai dengan germas kita, gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi perlu kita bentengi juga kesehatan mental. Ya kalau kita mungkin dari segi agamanya, ya kita percaya Tuhan itu ada, percaya juga Tuhan pasti menciptakan sesuatu dengan jalan keluarnya juga nanti. Oke, terima kasih Bu. Dan yang pertanyaan kedua nih ada dari warga Kampung Darek ya, nggak bilang nama nih. Ya, dia mau bertanya, kalau terlalu berlebihan dalam memandang kehidupan normal baru, seperti terlalu berlebihan menilai orang yang begitu batuk dan dibilang corona, begitu pilek dan dibilang corona, nah apakah itu termasuk kesehatan mentalnya sudah terganggu? Dijawab dulu. Untuk namanya nggak disebut ya, Tanpa nama. kebetulan saya juga orang Kampung Darek, saya akan jawab nih. Kalau nggak nanti datang ke rumah ya kita sharing. Oke. Untuk pertanyaannya, kalau kita sudah cemas sudah jelas tadi kan di segmen pertama kita sudah jelaskan, kecemasan akan memicu daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi untuk mengurangi itu kita harus self care, untuk menjaga untuk diri kita sendiri. Kita harus membuat diri kita senyaman mungkin, sebahagia mungkin, dan kurangi stigma negatif terhadap pasien COVID maupun yang menderita atau yang mengalami tanda-tanda COVID seperti batuk, pilek, kurangnya selera makan. Ya kan? Seharusnya kita itu harus mengurangi stigma negatif. Mereka bukan orang yang bersalah di dalam kasus COVID ini. Orang itu tidak orang itu tidak napi. Orang itu bukan napinya saat ini. Mereka itu juga yang terdampak dari COVID ini. Jadi kita harus memberikan mereka motivasi, memberikan mereka dukungan. Mungkin dengan sering memberikan mereka motivasi, mungkin tidak bertemu. Bisa kan sekarang kita ada chat, ada WA, Instagram, kita kirim-kirim video-video yang bisa membuat mereka senang selama isolasi sendiri di dalam rumah, ya kan. Terus untuk yang cobalah untuk berempati kepada mereka, karena empati dari kita bisa meningkatkan kebahagiaan dalam jiwa mereka. Itu kan kita bisa mengurangi tadi kecemasan yang tadi. Kalau kita udah memberikan rasa nyaman, memberikan memahami mereka, apa lagi ya? Jadi memang kalau terlalu berlebihan memandang semua gejalanya, ya sudah pasti iya jawabannya. Sudah pasti iya. Karena memang jangankan terlalu berlebihan memandang itu aja, apapun yang berlebihan pasti sudah salah. Iya benar. Sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Udah nggak baik. Jadi kalau dia, ya seperti yang saya bilang tadi Mbak Una, kalau misalnya ada tetangga kita yang terkena, kita udah was-was kan. Iya benar. Karena was-was kita tadi akan terganggu mental kita, sehingga saat kita sendiri nanti batuk, jangan-jangan udah kena. Kemarin aku ketemu sama dia kapan terakhir, aduh pasti mutar-mutar mikir stres sendiri. Padahal jadinya. Menjenguk orang sakit ada pahalanya loh. Iya, sekarang nggak pernah lagi orang menjenguk orang sakit. Iya, karena takut ya. Iya. Ya sekarang jadi seperti bilang rekan raw yang tanpa nama tadi, kalau terlalu berlebihan memandang semua gejala tentang COVID itu, ya sudah pasti kita sedang mengalami gangguan. Setelah tidak langsung kita sudah depresi sendiri, cemas sendiri. cemas sendiri. Iya, karena ya udah menilai orang yang belum tahu kebenarannya. Oke, nah ini pertanyaan yang terakhir nih Bu. Sama juga dia nggak nyebutin nama, nggak nyebutin alamat di mana, tapi dia bertanya apa yang harus dilakukan agar kesehatan mental tidak terganggu. Nah, ini sejalan dengan pembahasan kita yang selanjutnya ya. Bisa disampaikan juga panduan dari WHO dalam menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Jadi ada panduan dari WHO bagaimana kita menjaga kesehatan mental. Yang pertama tadi sudah kita bahas, cobalah untuk berempati.
itu pun sudah dianjurkan sekali dari WHO. Mm-mm. Kita berempati, jangan menyebut oh si anu kasus COVID-19 Oh. gitu. Mm-mm. Jadi aduh si anu sekarang lagi sakit, kasihan gitu. Jadi lebih kita berempati. Kemudian Kurangi stigma negatif. Jadi semua hal yang berbau dengan corona ini kita kurangilah pendapat-pendapat negatif itu. Jadi iyalah pula dia ke Medan, ya banyak pula orang gitu kan. Baik yang baru-baru PDP kita yang pertama kemarin, itu kan stigma negatifnya sangat banyak Mbak Una. Iya, Jadi jangankan keluarganya yang mendengar itu, kita sendiri sebenarnya memberikan stigma itu sudah mengalami gangguan mental. Pasien pertama kita kemarin kan kebetulan yang berjualan di pasar Iya, Salemba benar-benar. itu keluarganya otomatis anaknya paling terkena itu Iya, benar mentalnya. banget. Itu karena kita sendiri kan, padahal dengan berempati sesama kita, stigma negatif itu harusnya bisa berkurang. Kemudian kita bisa batasi diri dari media. Oh iya benar. Kan sekarang sebenarnya kebanyakan hoax juga awal-awal kemarin yang Mbak Una kan. Jadi yang awalnya dia masih reaktif sudah dikatakan positif. Padahal definisi dari reaktif untuk ke positif itu masih ada lagi pemeriksaannya. Jadi ya kita sendiri pun jangan sembarangan men-share apapun yang dapat yang langsung di-share segala macam. Pastikan dulu. Setiap Jadi- berita yang kita dapat kita pastikan dulu itu udah valid atau belum. Kan kita ada kadis kan kita ada dinas kesehatan, ada tim Gugus tugas. gugusnya, ada satgasnya, ada kementerian kesehatan, bahkan ada WHO. Kan bisa kita searching. Iya benar. Bahkan semua lapisan masyarakat kalau kita bilang pasti sudah punya Android. Iya. Jadi kita batasi diri kita dalam menerima bahkan menyebarkan berita-berita seputar COVID-19 ini. Kemudian yang tadi lindungi diri kita sama keluarga, yaitu mungkin sudah dipromosikan oleh tim gugus pemerintah segala macam, pentingnya cuci tangan, pakai masker wajib. Karena itu ada istilah sekarang kan, maskerku menjaga kamu, masker kamu menjaga aku Iya gitu. benar. Ya, jadi kita jaga. Bagaimana? Jadi dengan seperti itu, apapun nanti yang terjadi, siapapun yang terkena COVID tadi, setidaknya kita meyakini selagi saya berjaga, insya Allah tidak akan terkena. Otomatis mental kita terjaga. Oke. Iya, itu dia. Atau kira-kira masih ada lagi keanjuran dari WHO yang harus kita patuhi untuk menjaga kesehatan mental? Mungkin yang tadi saling mendukung sesama dan kita mendukung tenaga medis. Oh iya benar. Iya, kita dukung tenaga Orang sering lupa medisnya. sama tenaga medis. Bahkan saya uniknya kalau melihat ada tuh kita kan mengikuti selebritis di Instagram Iya, benar, gitu benar. kan. Ada kan banyak warga negara Indonesia yang di luar negeri yang di Inggris segala macam. Itu untuk menghargai tenaga medisnya ada di waktu-waktu tertentu, misalnya di pukul 12 siang, di pukul 8 malam. Itu semua warganya keluar di depan rumah masing-masing dan melakukan tepuk tangan selama 2 menit. Iya, saya juga pernah lihat. Iya. Jadi bukan kita mungkin nggak ada dana untuk memberikan mereka suplemen atau memberikan mereka masker, APD segala macam. Tapi dengan memberikan semangat itu, jiwanya petugas medis kita juga terjaga. Benar. Jadi dengan mereka sehat jiwanya, tidak akan terganggu imunitas tubuhnya. Maka bekerja pun dengan semangat. Jadi tetap melayani masyarakat kita dengan baik, melayani pasien dengan baik. Dan angka petugas medis kita yang terkena bisa berkurang kalau masyarakatnya mendukung. Kita kita inisiatif buat cara berbagai macam cara, gimana sih bisa mendukung. Dengan melihat itu saja mungkin kita upload, kita buat kegiatan mendukung mereka, stres mereka yang di ruang isolasi itu pasti berkurang. Iya benar banget. Jangan stigma negatif. Iya. Ini kalau dilihat lebih banyak ke pihak medis ya stigma negatifnya. Stigma negatifnya nanti, apalagi kalau kita punya keluarga yang bekerja di rumah sakit, benar pasti banget. Kalau jangan kesana. dijauhi. Iya benar. Oh itu bapaknya kerja di rumah sakit, jangan ke sana ya nak. Iya benar-benar. Harusnya itu jangan.
kasih dukungan sama petugas medisnya. Iya, Bukan karena memang Orang ini kebetulan kita pahlawan dari paling bidan, terdepan iya. saat iya ini. benar. Mereka kan garda terdepan, kasih dukungan. Tidak bisa dukungan dengan materi. Kita dukung mentalnya. Kata-kata positif tadi balik. Memang harus yang positif-positif. Kalau kita pikir Tapi bukan positif COVID. Iya, benar. Kalau kita pikir seberapa nggak susah kalau hanya tepuk tangan selama 2 menit seperti yang Iya, dibuat di kalau nggak salah Inggris kayaknya. Inggris ya, Nah. Inggris juga ada kemarin Iya. yang waktu Wuhan juga ada kemarin. Hanya memberikan tepuk tangan itu apa sistemnya, tapi kan dengan tugas keselamatan itu masyarakat Indonesia masyarakat Sidimpuan gitunya ke kami gitu. Iya. Kan bangga juga. Jadi mentalnya juga tetap terjaga. Oke ya. Memang ya kalau membahas tentang kesehatan mental itu enak banget ya rekan Roy ya. Tapi kita break kembali karena setelah ini mungkin kita masuk segmen terakhir ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di 105 FM Your Lifestyle. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee.